Ditanya si Asep yang kesurupan itu siapa? Kata Pak Ustadz, mau apa lu? Aing minta getih. Kata siapa? Kata si Asep yang kesurupan, aing minta getih. Nah, wah saya panik di situ. Masih meronta-ronta si Asep. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Selamat datang kembali di channel saya, Hunter Mystery. Hari ini saya kedatangan tamu dari Bandung dengan Bapak siapa? Bapak Atep. Bapak Atep, sekarang kesibukannya apa? Saya karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Kota Bandung. Oke, baik. Bapak Atep hari ini punya pengalaman atau cerita mistis apa? Ada pengalaman ketika SMA nginep di rumah teman. Oke guys, jangan lama-lama, mari kita simak ceritanya. Ya, jadi awal kisah ini ketika saya sedang sekolah, kira-kira kelas 3 SMA. Iya. Umur juga masih belasan tahun. Nah, waktu itu di kelas ada teman saya yang sebut saja namanya Dodi lah. Ya. Dia ngajak ke saya untuk nginep di rumahnya. Karena si Dodi itu orangnya penakut. Orang tuanya kebetulan lagi keluar kota. Ya. Melihat itu saudara yang sedang sakit lah. Nah, waktu itu dia ngajak ke saya, mau nggak nginep di rumah saya? Soalnya teman-teman saya yang lain nggak mau, katanya. Kata si Dodi. Iya, kata si Dodi. Ada PS-nya nggak? Kalau ada, ayo. Saya mau. Siap, beres, kata si Dodi. Kita pinjam ke si Asep. Nah, deal waktu itu. Kira-kira jam 3 sore lah. Ya. Pulang sekolah. Saya izin dulu ke orang tua. Boleh nggak nginep di rumah Dodi? Kebetulan waktu itu diizinin saya. Nah, pergilah saya naik motor Supra waktu itu. Ya. Ke rumah Dodi. Sampainya di sana, Dodi itu nggak berani masuk ke rumah tuh, padahal siang bolong. Waktu itu nyampe di rumah Dodi jam berapa? Waktu itu jam 3. Jam 3 sore jam udah 3 lebih lah. Ya. Perjalanan nggak begitu jauh. Pas sampainya di rumah si Dodi, saya lihat tuh si Dodi lagi duduk termenung gitu di teras rumahnya. Saya samperin si Dodi. Dod, kenapa kamu belum masuk? Takut kata si Dodi. Ya udah, ayo masuk, kata saya. Masuklah ke rumah. Bentar dulu, kata saya. Mau beli dulu rokok sama kopi. Ya, katanya. Nah, udah saya beli rokok sama kopi. Balik lagi ke rumah si Dodi. Dod, kamar kamu sebelah mana? Karena di rumah itu kan besar ya. Ada 3 kamar lah, yang depan 1, yang belakang 2. Nah, kamar si Dodi itu yang depan. Terus saya, boleh ya rebahan di sini? Ya, katanya. Pas saya lagi rebahan gitu, saya ngelihat di atap rumah itu kan terbuat dari bilik bambu ya. Iya. Ada suara langkah kaki, deg gitu. Kan secara nggak logika itu nggak mungkin, kalau ada orang jalan di atas itu pasti roboh. Ya.
Terus saya tanya ke si Dodi, Dod, di atas ada orang ya? Ah enggak katanya, oh, mungkin kucing kata saya di dalam hati gitu. Nah nggak lama kemudian datang teman satu lagi, si Asep yang bawa PS itu. Terus si Asep datang kata saya, ya ayo langsung atuh gaskeun katanya, MPS di depan rumah aja ya, di depan rumah, di tengah rumah maksudnya. Nah MPS lah kita bertiga dari jam 4 sampai maghrib lah. Setelah adzan maghrib kita sholat semua. Gak semua sih, ke si Asep nggak ikut karena dia lagi asik main PS, tanggung katanya. Sholatnya berdua. Iya, iya. Nah kata si Dodi, lu aja yang jadi imam ya. Iya kata saya. Pas di rokaat kedua, ini kan sholat berdua ya, makmum satu. Pas beres Al-Fatihah kan bilang amin. Iya. Amin gitu, yang jawab itu kenapa 2 orang gitu dalam hati saya. Oh, padahal satu orang. Iya, padahal kan yang makmum satu, si Dodi. Beres sholat, saya tanya ke si Dodi, Dod, si Asep ikutan sholat enggak? Enggak katanya. Enggak. Iya katanya. Kenapa yang jawab 2 orang? Dia, tapi di dalam hati saya ya. Jawabnya, ya udah lah. Karena takutnya mereka panik itu atau takutan gitu, saya bilang yang enggak gitu. Nah lanjut main PS, udah kerasa waktu itu sampai jam setengah 1 belum juga ngantuk, terus aja main PS gitu. Lama kelamaan saya dengar suara ada yang ketuk pintu, tok 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 3 kali. Nah ya diam tuh sejenak, kata saya ke teman-teman, diam kata saya, apa emang lu dengar nggak? Kata si Asep, ya dengar ada suara ketuk pintu. Iya kata saya. Nah kata si Dodi jawab, ah itu mungkin tukang ronda minta kopi katanya. Saya suruh si Asep, lihat ke sana, intip. Ya saya juga penasaran, si Asep ngintip dari jendela. Suaranya ada ketuk pintu, tapi pas dilihat sama si Asep itu gak ada orang. Jadi di luar itu nggak ada siapa-siapa ya? Iya, gak ada orang. Langsung itu muka si Asep tuh pucat. Nyamperin kita lagi berdua, gak ada orang katanya. Ah masa? Udah jangan hirauin tuh, apalah, nanti kalian takut. Nah gak lama kemudian, ini kan posisi si saya sama si Dodi lagi main PS nih, ini TV. Saya menghadap ke sana sama si Dodi. Si Asep di sini di pinggir saya sebelah kanan, ngelihat ke tubuhnya ke dapur, tapi pandangannya ke TV, layar TV. Nunggu giliran main PS ya. Dodi gini posisinya, mungkin gak sengaja lihat ke arah sana. Pas lihat ke arah sana, si Dodi kaget, langsung ngumpet sama saya ke belakang saya ke sini. Itu katanya. Itu apa kata saya? Itu cina di dapur. Nah si Dodi juga lihat, nengok ke kiri ke belakang, loncat, ikut loncat ke belakang si Asep. Nah saya masih belum paham ini apa kata saya.
masih belum melihat ke arah dapur itu katanya di atap rumah, di atap plafon. Saya kaget lihat itu. Wah, benar kata saya. Itu di atap rumah itu ada tangan muncul di sini tangan, tapi tangannya itu nggak lazim, gede banget itu. Mungkin kira-kira 3 kali lipat lah dari tangan orang dewasa. Untuk tangannya tangan manusia atau Tangan manusia, cuman berbulu nggak lebat sih, tipis, cuman tangannya besar gitu. Lama kelamaan itu makin kencang gini nih, muter si tangan itu, garuk-garuk plafon rumah itu. ya. Wah, kami bertiga itu kagetnya minta ampun itu. Bahasa Sunda nama soak lah, soaknya minta ampun itu. Aduh. Dalam hati saya terus baca doa sebisa saya, walaupun sambil terbata-bata gitu, karena saking takutnya. Nah, lama-kelamaan itu hilang juga tangan. Setelah kemunculan sosok tangan dari atap plafon, tidak lama kemudian, Setelah tangan itu hilang, ada lagi tuh suara geruduk gitu, kayak orang yang lagi lari-larian di atas plafon rumah. Berbarengan dengan itu si Asep kesurupan. Wah, paniknya minta ampun. Saya dekap tuh tubuh si Asep karena saking paniknya, takut kenapa-kenapa gitu. Diacak-acak sama si Asep itu barang-barang yang ada di sekitar situ. Wah, gimana ini, kata saya ke si Dodi, bilang, Dod, lu itu ke para warga ini sana minta tolong. Ah, nggak mau, kata si Dodi. Kalau gitu lu yang itu, kata saya, yang megang si Asep. Oh, udah saya aja, kata si Dodi. Biarin saya aja. Ya udah, cepat sana. Pergilah si Dodi itu ke warga tangga. Iya. Di situ saya panik itu kan, pintu rumah itu masih kebuka. Iya. Di situ banyak ada lewat-lewat itu. Kelebatan gitu. Ya, hitam lewat ke sana kemari gitu. Tambah lagi suara yang di atas, aduh, paniknya minta ampun gitu. Saya pegang terus piting itu si tubuh si Asep. Iya. Gigit-gigit itu, Sambil gigit. Iya, gigit tangan saya gitu. Saya nggak dirasa gitu. Gak lama kemudian datang warga gitu, ada 3 orang lah. Iya. Nah, di sana saya mulai agak lega gitu. Ini kenapa, kata warga. Ini Pak, ada yang kesurupan, kata saya. Coba panggil Pak Ustadz, kata warga yang satunya lagi. Yeah. Dipegang, sambil dipegang sama warga, saya aduh nggak kuat tuh si Asep. Walaupun badannya kecil, tapi tenaganya pada waktu itu besar banget itu, nggak lazim lah. Sampai saya juga terpental. Nah, Terus pas itu datang Pak Ustadz. Ustadz, ini gini katanya ke warga. Oh iya, ditanya si Asep yang kesurupan itu siapa, kata Pak Ustadz. Mau apa lu? aing minta getih. kata siapa? Kata si Asep yang kesurupan, aing minta getih. Nah, wah, saya panik di situ. Masih meronta-ronta si Asep itu. Iya. Nah, itu si Asep disembuhinnya juga lama itu, dari jam 2 sampai adzan subuh tuh baru selesai gitu. Iya, baru sadar. Wah, di sana saya campur aduk perasaan saya, antara bingung sama kaget gitu. Oh, ternyata emang gini rumah si Dodi. Nah, pulang tuh saya ke rumah, nganterin dulu si Asep. Oh, besoknya langsung nganterin si Asep itu? Iya, besoknya pagi-paginya langsung nganterin si Asep ke rumahnya. Nah, emang lemes keadaannya. Iya.
Setelah malam berganti pagi, keadaan pun mulai membaik. Pagi harinya mereka bergegas pulang. Setelah saya nganterin si Asep, si Dodi kan sendirian di rumah. Iya. Dia nggak berani nginep di rumahnya. Saya ajaklah si Dodi, Dod, nginep di rumah aja saya aja sambil nunggu keluarga kamu pulang. Ya, kata si Dodi. Dia senang banget. Nah, selang beberapa hari kemudian keluarganya datang. Si Dodi nelpon ke ayahnya. Ya, saya di rumah Atep nginep. Soalnya ada kejadian aneh di rumah. Saya anterin lagi si Dodi ke rumah si Dodi. Anterin pulang. Anterin pulang. Nah, saya balik lagi ke rumah. Dalam malam itu saya ngimpi, dalam mimpi itu di rumahnya si Dodi, kok ada orang Belanda gitu. Oh, malamnya dimimpiin gitu. Iya, mimpi orang Belanda lagi mutilasi orang. Terus ada, gak tahu kenapa ada orang yang nunjuk itu ada pusaka di atas katanya gitu. Nggak begitu jelas sih. Di atas rumahnya. Iya, di si Dodi. atas si Dodi, di atas rumah si Dodi. Setelah itu nggak pakai lama saya langsung ke rumahnya si Dodi. Cara saya ngomong ke bapaknya. Oh, langsung samperin ayahnya si Iya. Dodi. Samperin ayah si Dodi. Tentang kejadian waktu saya nginep di rumahnya sama mimpi yang kemarin gitu. Saya bilang, kata ayahnya si Dodi, emang udah tahu kalau di rumahnya itu banyak kejanggalan itu yang aneh. Ya. Diperiksa lah sama ayahnya si Dodi itu. Periksa langsung ke atap Iya, rumahnya. ke atap rumah. Ternyata emang benar di atap rumahnya itu ada bungkusan kayak kain putih. Tahu tuh isinya, nggak tahu apa. Dibawalah ke bawah, dibuka sama-sama gitu. Ternyata emang benar di situ ada satu keris kecil, batu 3, batu akik kayaknya. Oh, di dalam bungkusan itu Iya, ada keris kecil. Iya, dalam bungkusan itu. Nah, panggillah Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, ini harus dimusnahin katanya. Gak tahu dimusnahin gimana, saya juga nggak tahu. Karena saya waktu itu langsung pulang ke rumah. Nah, setelah kejadian itu kan besoknya saya sekolah. Iya. Saya ngelihat bangku sekolah itu nggak ada si Dodi sama si Asep. Udah 3 hari itu nggak 3 hari masuk. dia nggak masuk gitu. Ya, saya penasaran. Tengoklah keduanya itu ternyata sakit orangnya itu. Sakit apa si Asep? Si Asep itu kayak orang stres. Iya. Kalau si Dodi itu sakit panas, demam ya. Nah, setelah beberapa minggu mungkin si Asep udah diobatin sama Iya. orang tuanya. Kita masuk seperti biasa. Tanya saya sama si Dodi, Dod, gimana keadaan rumah kamu? Oh, saya sekarang udah nggak tinggal di sana lagi katanya. Oh, rumahnya udah dijual. Iya, jadi malahan udah dijadiin perumahan sekarang. Iya. Sekarang masih ada, kalau saya lewat ke sana itu emang agak angker gitu. Jadi gimana lagi? Ada lagi ceritanya? Oh, mungkin sampai di sini dulu. Kalau cerita banyak saya. Iya. Mungkin kalau udah larut malam. Oh, jadi kapan-kapan lagi Iya, bisa cerita di kapan-kapan. sini. Iya. Oke, guys. Jadi ceritanya cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.